Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, salam sehat. Ketemu lagi bareng saya Coki Sitohang. Dan saya juga Tantri Murdoko, senang sekali bisa menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Kami sayang sama Anda. Kami datang untuk menginformasikan seputar kesehatan sehari-hari, rutinitas, latihan, disiplin Anda supaya Indonesia makin sehat. Nah betul, karena ada juga beberapa penyakit yang sekarang ini mendominasi di Indonesia, misalnya jantung, kemudian juga stroke, karena dua hal berikut ini. Aduh, kalau nggak diabetes, karena kolesterol. Perlu kita ingatkan lagi, diabetes dan kolesterol tinggi adalah masalah kesehatan yang patut diwaspadai oleh Anda dan saya. Salah satu dari kondisi ini saja bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti penyakit jantung dan stroke. Makanya kita hadirkan di sini narasumber yang punya keduanya tadi itu, bayangkan. Salah satunya aja kalau Anda punya itu sudah berbahaya. Sementara narasumber kita hari ini akan bercerita kepada kita bagaimana pengalamannya memiliki diabetes yang tinggi, pernah menyentuh angka 350, gula darahnya gitu ya, Coki dan juga pemirsa setia Go Healthy. Plus kolesterolnya pernah mencapai angka 220. Kita akan belajar bagaimana cara mewaspadai dengan bijaksana dan bagaimana cara mengendalikan kombinasi diabetes dan kolesterol ini. Kami perkenalkan kepada Anda Bapak Joko. Halo Pak Joko. Halo, Pak Coki. Satu lagi Tantri, kita perkenalkan kembali Ada Mas pada Pin Anda. Wijaya. Mas Pin, apa kabar? Luar biasa. Jadi benar Pak, pas waktu cek tiba-tiba angka gula darahnya 350. Sebelumnya belum pernah cek? Sebelumnya saya belum pernah cek sama sekali karena merasa badan tidak fit gitu ya, tidak Nggak fit enak. itu apa rasanya? Pusing kah? Kayak lemes, panas gitu kan, gerah gitu, selalu gerah gitu kan. Oke. Akhirnya saya coba tes darah. Hasil tesnya yang cukup tinggi, 350 pada saat itu. Bapak melakukan cek ini kapan? Udah sekitar 5-6 tahun yang lalu. Merasakan badan mulai nggak enak juga mungkin, biasa aja ini Betul. capek gitu ya? Iya, betul. Boleh nggak kami dengar sekali lagi dari Bapak? Gula darahnya berapa waktu cek itu dan juga kolesterolnya? Gula darah waktu itu sekitar 350. Kolesterolnya 220. Apakah hanya karena Bapak ngerasa badan sudah mulai nggak enak, baru Bapak cek dan Bapak terkejut dengan hasilnya? Atau Bapak sudah punya informasi jangan-jangan kolesterol, jangan-jangan diabetes, gitu loh? Ayah saya itu kolesterol juga tinggi, gula darah juga tinggi. Oh, orang tuanya diabetes, Pak. Ada diabetes. Ya, jadi ada Bapak tahu kemungkinan diabetes itu diturunkan ya Pak ya? diturunkan. Ya. Karena saya udah merasa badan nggak enak, saya coba tes darah itu, gula darah. Oke, Mas Pin, ini langkah bijaksana sebenarnya ya. Ya Pak Joko ini kan ceritanya bahwa dia udah punya gejala baru dicek. Ya kan? Tahu-tahu 350 itu tinggi loh. Dan gejala yang dirasain tadi, mungkin saya memperdalam dikit, cepat tercapai. Betul. Ya, terus pengen kayak makan terus, lapar terus, Aus ya, aus terus. ya, betul. Itu udah gejala diabetes, ciri khasnya udah muncul semua. Tapi berat badan ikut turun. Sedikit sih ada turun. Nah, ada penurunan. Jadi yang namanya diabetes itu 3 sampai 350 itu sebenarnya udah lama nih prosesnya. Bukan saat itu baru diabetes, sebelumnya udah lama dan kebanyakan tidak ada gejala. Jadi emang sebelum gejala itu muncul, kalau kita melakukan pola hidup kurang sehat ya harus kita cek darah rutin biar ketahuan di awal lebih baik kayak gitu. Pola hidup Bapak saat itu bagaimana sih Pak dengan makannya, dengan latihannya itu gimana? Pada saat itu pola makan saya memang bisa dibilang buruk ya. Saya waktu itu kalau makan siang itu makanannya yang berlemak, selalu hampir rutin. Banyak nggak Pak? 2 porsi Pak. Jadi Nasi tambah. itu tambah. Pasti tambah gitu Lauk ya juga Pak? tambah biasanya. Oke. Berat saya dulu sampai dengan 86. Oke. 86, sekarang 70 sudah. Padahal tinggi Bapak? 168. Oh itu Obes. berlebihan ya. Iya. 86 sekarang 70, turun 16 kilo. Turun. Olahraga gimana? Kalau olahraga saya memang tidak sama sekali ya. Karena nggak sempat juga. sempat ya? Pulang udah malam, udah sore gitu. Jadi ya. Ini mungkin yang pemirsa yang sering lakukan mungkin merasa ini hal biasa gitu. Padahal tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak itu kan dari sini udah kelihatan bahwa Bapak kenapa bisa kena yang namanya diabetes dan kolesterol tinggi. Ditambah lagi ada faktor genetik. Betul. Orang tuanya tadi. Betul. Ya. Karena dengan orang yang ada faktor genetik itu ditambah pola makan itu akan meningkatkan risiko terkena diabetes sangat besar. Jadi gini, bahwa kita tahu bahwa diabetes orang mikir cuma gula aja naik ya udah angka doang naik gitu loh. Tidak memikirkan dampaknya gitu. Mungkin saya biar lebih jelas ini biar pemirsa lebih tahu dulu gula kalau naik itu dampaknya apa aja, Pak. Mungkin Oke, boleh dielaborasi nih. Nah,
Ada gambar Jadi lagi. ini adalah komplikasi pada diabetes. Tadi ya, stroke, mata yang kena, gagal ginjal, gangguan pada kaki ya kan, sarafnya rusak sehingga kalau kita injek paku pun nggak berasa, Tidak ada rasa. timbul ya Pak infeksi ya kan, sampai amputasi dan kerusakan pembuluh darah kita. Ujung kepala sampai ujung kaki kita isinya pembuluh darah kita, pembuluh darah. Dalam pembuluh darah itu harusnya mulus, bagus. Tapi kalau lihat gambar ini, kuning-kuning itu apa? Itu adalah plak penyumbatan di situ. Plak ini terjadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi mampet. Kalau Bapak punya gula dari awal nggak dijaga dari awal, biarkan tinggi nggak ketahuan, kolesterol juga tinggi. Nah ini plak itu akan sedikit numpuk di sini. Sehingga mempersempit jalurnya masuknya keluarnya darah gitu, perputaran darah. Sekarang gini, jalur udah sempit, ditambah lagi darah kita kental, Waduh. susah nggak lewat. Pasti, otomatis. Lambat. Macet Jadi, ya. Pak Joko juga termasuk yang tanda kutipnya beruntung ya Coki, karena ada gejala-gejalanya. Itu kan beberapa tadi katanya itu. Mas Pin, banyak yang nggak ada gejalanya tiba-tiba langsung stroke. Betul. Tiba-tiba ada penyakit jantung, tiba-tiba gagal ginjal harus cuci darah saat itu juga Ya. gitu loh. Pak Joko, Bapak kan periksa ke dokter saat itu. Betul. Angka keluar, Bapak juga tahu diabetes berbahaya, kolesterol sudah ada dalam tubuh Bapak. Betul. Main kombinasi nih mereka berdua nih katanya ya Pak ya. Dua maut. Dua maut, hati-hati Pak. Kami berdoa Bapak sehat selalu sekarang. Tapi Pak, apa yang Bapak lakukan untuk menangani hal ini? Kan nggak tahu masalahnya itu Pak. Upaya Bapak apa supaya nggak makin buruk keadaan tubuh Bapak? Saya dikasih resep obat ya, dan juga apa namanya itu seperti pola makan lah, menu diet. Terus upaya apa lagi yang Bapak lakukan? Karena kan Bapak nggak boleh mengalami kemunduran. Iya, betul. Harusnya kemajuan. Akhirnya Bisa saya naik lagi angka-angkanya. Iya, loh, bahaya. akhirnya saya kan nonton berita di media, istilahnya dapat berita di media TV. Saya melihat ada produk laser. Oke. Ya. Jadi saya lihat dari para narasumbernya itu sepertinya kok menarik gitu ya. Nah, akhirnya saya coba beli aja gitu. Apakah ada kemajuan dari perkembangan kesehatan Bapak? Sangat ada. Ada ya? Sangat. Tahan dulu ya. Kita pengen dengar ceritanya nanti ya. Seperti apa kemajuannya dong, Iya, Andri? dan yang pasti pemirsa setia Go Healthy juga ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana Pak Joko dan juga perjalanannya tadi dengan memodifikasi gaya hidupnya termasuk Betul. menggunakan teknologi laser di dalamnya. Iya. Kita akan segera kembali saat lagi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya dan juga Coki memberikan cinta untuk Anda. Gimana Bang? We love you so much, pemirsa. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang kita ingin selalu memberikan yang terbaik kepada Anda semua pemirsa setia Go Healthy. Kita belajar sama-sama di sini Ya. untuk bisa punya pola hidup sehat setiap harinya. Setuju. Bagaimana perkembangan kesehatan Bapak sejak menggunakan teknologi laser? Tolong belak-belakan aja, Pak. Silakan. Gula darah saya sudah turun di angka sekitar 250. Dari waktu itu 350 Dari ya Pak? 350. Sementara kolesterol itu ya masih di 200 lah sekarang. Baru kemarin saya cek hasil terendahnya gula darah saya itu di 170 ya. Kolesterol di 180. Terus tubuh Bapak merasa bagaimana sejak menggunakan teknologi laser ini? Alhamdulillah tidur saya nyenyak. Sudah nggak pernah terganggu ya sama buang-buang air kecil gitu. Oh, dulu sering buang air kecil, Pak? Betul. Lagi tidur? Dulu kalau malam Ke itu toilet maksudnya? saya bisa 4-5 kali terbangun untuk buang air kecil. Nggak Pak, nyenyak banget. Berarti tidur juga nggak enak dong ya Pak? Iya, benar. Selalu kebangun-kebangun, tidur Pasti juga nggak terbangun, enak. Sementara kalau tidur nggak nyaman, nggak enak, nggak sembuh juga kan kalau punya penyakit Nggak ya? pulih. Nggak betul. pulih Iya, ya? iya, iya. Pas gula lagi tinggi kan lemes, ngantuk gitu, capek. Sekarang gimana? Sekarang udah alhamdulillah udah nggak ada. Bagus. Minta tanggapan Mas Pin dari apa yang sudah dia alami, Ya. pilihan-pilihannya. Soalnya Silakan. mungkin banyak pemirsa juga yang bertanya-tanya Mas Pin. Satu, kita ngomong tentang tidurnya dulu, ya kan? Tidur mengalami perbaikan, karena tidur juga penting untuk mengkontrol kadar gula. Nah, Karena ini dia. dimanapun organ tubuh kita butuh istirahat dong, betul nggak Pak? Betul. Kalau tidur nggak cukup, berarti organ kita, berarti pas malam pun bekerja dengan nggak bagus gitu. Ya nggak ada jam-jamnya istirahat buat organ tubuh kita. Laser itu akan merangsang tubuh kita mengeluarkan hormon namanya melatonin. Nah, hormon melatonin ini akan meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi mudah tidur dan tidurnya jadi lebih nyenyak. Nah, sekarang saya akan jelasin bagaimana teknologi laser membantu tadi biar membantu menurunkan kadar gulanya. Oke, biar lebih jelas ya. Boleh pakai grafis lagi penjelasannya. ya. Yes. Oke, ini Pak Joko saat lagi makan atau minuman yang tadi sirup, Ya. ya kan minum sirup yang banyak, Iya. teh manis, Lemak-lemak. terus makan lemak, makan 2 porsi, Bapak makan. Habis makan di dalam tubuh kita dicerna,
dicerna di dalam masuk ke dalam darah kita jadinya apa Pak? Gula. Berarti kalau makanannya segitu parah, berarti gula naiknya juga pesat, tinggi sekali. Oke? Nah, setelah itu kalau orang yang normal, berarti gulanya dipakai oleh tubuh kita jadi energi, namanya ATP ini. Nah, tubuh kita itu penuh dengan sel. Ya, triliunan sel dalam tubuh kita. Nah, setiap sel itu ada namanya mitokondria yang saya perumpamain seperti pabrik energi, Pak. Iya. Jadi gula itu mesti dibakar oleh si pabrik energi ini jadi energi. Makanya Bapak bisa gerak, aktivitas, energi gitu. Gula pada orang diabetes, pabrik itu kerja nggak maksimal. Kalau pabrik kerjanya nggak maksimal, berarti pembakaran gulanya minimal dong, Pak. Sedikit dong. Betul. Berarti kalau bakar dikit, gula naik nggak? Naik. Kalau gula naik, energi nggak kebakar, berarti makanya Bapak awalnya lemes, ngantuk, capek. Gula tetap tinggi tapi. Oke, masalah di pabrik dan apa yang dikonsumsi. Berarti logikanya apa? Berarti yang kita perbaiki apa? Dua itu. Apa yang kita konsumsi sama pabrik yang kita perbaiki. Kerjanya laser di bagian situ, di pabriknya. Jadi laser itu merangsang si pabrik atau si mitokondria itu bekerja lebih aktif, lebih maksimal, dipacu, kerja lebih maksimal. Dengan begitu berarti pembakaran gula, kolesterol jadi lebih baik. Dengan pembakaran lebih baik, berarti gulanya kepake dong Pak yang di dalam darah kita. Sehingga terjadi penurunan. Oke? Betul. Kedua, dengan pembakaran lebih baik, berarti kan diubah jadi energi. Bapak makanya jadi energi, nggak gampang ngantuk, lemes, itu kuat kayak gitu. Jadi pemirsa juga harus melakukan terapi kombinasi. Makan diperbaiki, ya kan, dengan teknologi laser gitu loh. Dan kalau paling bagus lagi, yang namanya olahraga ditingkatin dikit gitu setidaknya gitu. Jalan kaki, itu kan simple. Betul. Mas Pin, jadi tadi Mas Pin udah jelasin mengenai pabrik ini bagus banget ya. Kita jadi paham bahwa dalam sistem tubuh kita, Tuhan merancangnya begitu canggih, tapi karena usia, karena pola makan, pola hidup yang tidak begitu baik, itu bisa rusak ya Mas Pin ya. Tapi teknologi laser juga pemirsa membantu kualitas darah Anda. Ini juga jadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana teknologi laser membantu kualitas darah kita menjadi lebih baik? Mas Betul. Teknologi laser itu satu menghambat agregasi trombosit. Jadi darah yang sebelum kumpul-kumpul dicegah jangan sampai ngumpul gitu. Jadi nggak kurangi kekentalannya. Dia udah ngentel diuraikan. Nah itu kerjanya laser. Jadi dia membantu melancarkan aliran darah kita. Jadi orang diabetes gula harus diperbaiki dan darahnya dilancarkan sehingga mencegah yang komplikasi tadi jantung, stroke dan lain seperti itu. Kita belajar bersama-sama hari ini tentang gula darah, tentang kolesterol, tentang darah kental juga. Jadi teruslah belajar bersama kami di sini karena kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi mungkin masih ada yang bertanya-tanya loh sebenarnya Coki. Ini teknologi laser ini sebetulnya seperti apa sih? Di mana cara mendapatkannya? Detailnya seperti apa? Jadi kita akan utus Coki untuk bertanya langsung ke Mas Panji dan mengelaborasi lebih jauh lagi mengenai teknologi laser untuk Anda. Pemirsa setia, Go Healthy. Pemirsa, ternyata pola hidup yang buruk bisa membuat metabolisme kita menjadi turun kualitasnya. Betul sekali, dan bahkan ada satu hal lagi yang tidak bisa kita hindari, yaitu pertambahan usia. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita bisa menurun. Dan hati-hati, penyakit bisa datang. Masalahnya, metabolisme kita turun sesuai dengan pertambahan usia, itu sulit untuk dihindari. Tapi bisa diminimalisir dengan pola hidup sehat dan pemanfaatan teknologi. Seperti teknologi laser yang bisa membantu mengoptimalkan kembali metabolisme tubuh kita. Jadi pemirsa, kalau kita memanfaatkan teknologi laser, ini akan dapat membantu mengoptimalkan pabrik energi dalam tubuh kita, yaitu mitokondria, untuk menjadi lebih aktif. Ketika tubuh kita bisa menjadi lebih aktif, sel-sel kita lebih baik, metabolisme tubuh kita meningkat, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ini bisa jauh. Berarti ketika sudah ada masalah dengan kolesterol, dengan gula darah yang tinggi, bisa sangat dibantu oleh teknologi laser ya Mas? Exactly. Dan bukan hanya untuk membantu mengendalikannya saja, tapi juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasinya. Karena kalau kita gunakan teknologi laser secara rutin, ini bisa membantu mengurangi yang namanya kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Nah, inilah yang namanya teknologi laser yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kelihatannya kerjanya tidak sesimpel itu pemirsa, tapi sebenarnya mudah juga untuk dipahami. Kita juga menggunakan alat kesehatan yang tepat dengan menggunakan teknologi laser seperti dokter laser. Penggunaan dari dokter laser ini satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Sehingga Anda bisa menggunakan dokter laser bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Artinya apa? Semua kan bisa menjadi lebih
lebih sehat, dan pastinya lebih hemat. Mas Panji, keunggulan teknologi ini juga adalah menyiapkan beberapa warna laser dengan fungsi berbeda tapi untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Exactly. Jadi dokter laser ini menggunakan 10 titik mata laser dengan 3 warna laser. Ada warna merah, biru, dan juga kuning. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata laser ini akan menyinari titik akupuntur tubuh kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan yang paling penting sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau Anda juga bisa langsung menghubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kabar baik buat Pak Joko dan buat pemirsa yang punya diabetes dan kolesterol. Seperti apa yang dialami oleh Pak Joko, ternyata kondisi itu belum final. Ternyata masih ada perkembangan yang bisa Anda kejar, kemajuan kesehatan, bahkan hidup yang maksimal, optimal, panjang umur, dan bugar kembali. Seperti yang dialami oleh Pak Joko setelah terutamanya menggunakan teknologi laser. Nah, ini untuk Pak Joko dan buat pemirsa sekalian. Jadi gini, pada orang diabetes, kita harus kontrol kadar gulanya seoptimal mungkin. Kedua, jangan sampai ada yang penyakit lain, kolesterol, hipertensi jangan muncul. Kan kolesterol udah ada, tapi udah bagus, ya kan? Dan paling penting lagi adalah cegah komplikasinya. Oke, itu yang tujuan utamanya di sini pada penderita diabetes. Saya bagi jadi 5 sebenarnya. Kalau bisa 5-5-nya kita terapkan. Jadi kita kombinasi. Pertama, makanan minuman kita diubah. Misalnya contoh paling gampang, Bapak punya porsi makan, bagi setengah, setengahnya isinya sayur. Setengah lagi dibagi 2 lagi, jadi seperempat. Seperempat baru porsinya itu isinya tentang karbohidrat, kayak nasi, kentang, ubi itu silakan. Seperempat porsinya. Seperempat lagi isinya protein dari hewani atau nabati, misalnya ayam, ikan, ya kan, sapi. Jadi itu pola makan itu diperbaiki dulu. Satu itu. Kedua, olahraga. Mulai dari jalan kaki aja lupa, pelan 15 menit, pelan-pelan 30 menit, pelan-pelan naik. Nah, terus baru apa? Obat itu kalau dosisnya seminimal mungkin, efek samping juga seminimal mungkin gitu. Kalau misalnya yang salah dari orang minum obat apa? Dia mengandalkan obat 100%. Jadi yang lain tidak dilakuin, 5 cara nggak ada yang dilakuin, cuma obat aja dilakuin. Itu yang bikin dosisnya naik terus-menerus. Ya. Jadi kalau bisa kita ikutin saran dokter, obatnya sesuaikan sesuai dengan penyakitnya, ya nggak ada masalah, gitu, nggak ada komplikasi. Yang komplikasi malah gulanya karena nggak kekontrol dan lain, itu yang komplikasi lebih muncul. Oke, berikut apa lagi? Tidur. Bapak tadi udah bagus sih tidurnya, karena tidur juga kalau tidur kurang, gula juga lebih cepat naik, ya kan? Terus berikutnya dengan teknologi laser. Jadi kombinasikan 5 ini, saya yakin hasil akan jauh lebih baik, Pak. Bapak punya gula itu bisa kembali ke optimal. Ya. Dan yang tadi hipertensi, kolesterol juga itu bisa dicegah. Setuju, Mas Pin. Pak Joko, ada banyak narasumber kami yang hadir ke sini berbagi cerita mereka. Dan sebagian dari mereka mengalami masalah kesehatan yang jauh lebih serius dari Bapak. Tapi 5 hal yang tadi disampaikan Mas Pin, mereka bisa lakukan. Betul. Masyarakat Indonesia yang kesehatannya sudah terbantu sejak menggunakan teknologi laser. Yuk kita dengarkan. Keluhan sakit selama ini saya menderita diabetes, gula darah saya agak meninggi sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih teknologi laser. Pak Joko, ini sudah akhir dari obrolan kita. Saya yakin Bapak punya harapan, baik itu dari program ini, juga untuk kebaikan bagi Bapak yang mau didengar oleh keluarga yang nonton di rumah. Apa doa Bapak? Silakan. Ya, harapan saya semoga para penderita diabetes dan kolesterol, mungkin juga ada yang lainnya, bisa terbantu ya dengan teknologi laser ini. Amin. Apa catatan pentingnya sebetulnya hari ini, Mas Pin, sehingga kita bisa mendapat sarinya atau intinya? Kalau diabetes itu adalah ibu dari segala macam penyakit. Jangan tunggu gejala muncul baru kita berobat. Semakin cepat kita deteksi itu perbaikan akan jauh lebih cepat lagi. Dan untuk bagaimana mengkontrol kadar gula dan mencegah komplikasi, ayo kita terapkan namanya kombinasi. Kombinasi itu yang terbaik dari yang tadi saya sebutkan 5 itu dikombinasikan semua.
Dari pola makan, olahraga, yang tidurnya, pakai obat, atau kombinasi teknologi laser gitu. Dikombinasikan, saya yakin hasil jauh lebih baik. Amin, amin. Terima kasih kepada Anda pemirsa setia yang sudah bersama dengan kami belajar setiap harinya. Tapi ini bukan akhir dari Go Healthy hari ini karena Coki dan juga Mas Panji masih akan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana teknologi laser bisa membantu menyehatkan tubuh Anda. Terutama untuk Anda yang punya diabetes, kolesterol. Ini dia nih penting untuk bisa mengkombinasikan kehidupan Anda menjadi jauh lebih sehat lagi. Kita lihat sama-sama. Untuk hidup yang optimal dengan kesehatan yang benar-benar serius buat kita, ternyata kata kuncinya adalah kombinasi. Setuju sekali. Jadi memang kita harus dari awal, sejak dini, kita mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dokter dan juga sering kontrol kesehatan tubuh kita, dan memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Nah, yang ini membuat Anda tenang. Kenapa? Karena kami sudah ada lebih dari 11 tahun di Indonesia, dan bahkan program edukasi ini pun sudah jalan lebih dari 4 tahun di Metro TV. Karena kami memiliki tujuan untuk membantu supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Makanya kami dari Gogo Mall berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi kesehatan yang fokus untuk membantu meningkatkan kesehatan darah kita. Apalagi ini untuk kesehatan darah, pembuluh darah, dan ditujukan untuk keluarga. Anda harus tenang karena ada izin edar resminya. Yes, pastinya dong Anda ingin mendapatkan alat kesehatan yang terbaik. Oleh karena itu, pastikan terdaftar memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser ini. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan dokter laser, Anda akan dilengkapi dengan namanya garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin. Bahkan jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Mudah sekali cara mendapatkannya pemirsa. Mas Panji, closing words. Pemirsa, dokter laser ini hadir untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaatnya. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk ikut merasakan manfaat dari dokter laser. Metro TV,